Diduga akibat mencuri 4 tandan sawit, mantan anggota TNI tewas dianiaya sekelompok petugas keamanan di PTPN 4, Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 pelaku penganiayaan berhasil ditangkap. Polisi berhasil menangkap 4 orang pelaku penganiayaan yang berujung tewasnya seorang mantan anggota TNI yang mencuri sawit di PTPN 4 Regional 2, Desa Bulucina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Keempat pelaku, yakni DFS, RD, IDP, dan MI adalah petugas keamanan perkebunan. Kini 2 pelaku mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman hingga 8 tahun penjara. Sementara 2 pelaku lainnya yang merupakan BKO TNI yang menjaga perkebunan diproses oleh polisi militer. 4 orang tersebut kami terapkan pasal 262 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Masih kami dalami pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Sebelumnya korban Indra Utama, 45 tahun, ditangkap para pelaku saat hendak menjual 4 tandan kelapa sawit. Korban dibawa ke pos security lalu dianiaya. Mengetahui korban sekarat, para pelaku lalu membawa korban ke klinik, namun korban meninggal dunia di perjalanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Berpura-pura membeli seorang emak-emak nekat mencuri di Pasar Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku menggasak uang 15 juta rupiah dari lapak pedagang. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Pasar Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku wanita dengan mengenakan hijab dan masker berpura-pura belanja dan memilih produk untuk dibeli. Setelah dilihat aman, pelaku mengambil uang sebesar 15 juta rupiah yang ditutupi barang dan langsung meninggalkan lapak pedagang. Pencurian terjadi saat korban bersama para karyawannya tengah sibuk melayani pembeli, sehingga tidak menyadari adanya gerak-gerik mencurigakan di sekitar meja kasir. Uang yang hilang baru diketahui sekitar 2 jam kemudian saat pemilik kios mengecek tas berisi uang yang diletakkan di depan komputer kasir. Sejumlah pedagang menyebut pelaku pernah melakukan aksi serupa di kawasan Pasar Pandaan dengan modus yang sama, yaitu berpura-pura menjadi pembeli. Mau pulang, baru saya cek tas saya, itu kok berkurang uang saya, ngoten 1 iket. Baru saya cek dari CCTV ya, kalau ada yang ngambil. Dan saya kenal orang ini, maksudnya kenal dalam artian itu orang ini pernah ngambil di tetangga saya juga. Korban melihat tasnya sudah terbuka dan diketahui uang tunai sebesar 15 juta hilang, dicuri oleh seseorang yang berpura-pura membeli snack di itu. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Pandaan untuk ditindaklanjuti dengan bukti rekaman CCTV. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, lempong sagu adalah satu dari sekian banyak kuliner masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan rasa yang sangat khas. Dibuat dari adonan tepung sagu, pisang, kelapa, dan gula merah, makanan satu ini merupakan salah satu menu wajib di saat bulan puasa yang selalu diburu pembeli. Seperti usaha lompong sagu milik Ani yang terletak di Simpang Bypass Kuranji, Kota Padang ini. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Pisang yang telah dikupas dicampur dengan tepung sagu dan diberi gula merah, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Selanjutnya lompong sagu dibakar di atas bara api dengan menggunakan sabut kelapa hingga berwarna kecoklatan dan aromanya tercium harum. Memiliki cita rasa yang khas dan kenyal, kuliner ini dianggap cukup mengenyangkan untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Karena ini banyak digemari anak muda juga yang suka ini, orang tua. Walaupun anak kecil masih suka nih.
makanan lompong sagu ini. Rasanya enak, gurih, kenyal-kenyal gitu, manis, dikasih gula merah di tengahnya kan. Dalam sehari, biasanya penjual bisa membuat hingga 200 bungkus lompong sagu. Dan untuk satu porsi lompong sagu dijual seharga Rp5.000 saja. Biasanya kudapan ini sangat nikmat jika disantap dalam kondisi hangat bersama segelas teh manis saat berbuka puasa nanti. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan buku yang disalurkan MNC Peduli secara simbolis diterima langsung oleh Kepala Sekolah SD Negeri Cibilik. Penyaluran bantuan buku ini diharapkan dapat memperkaya koleksi perpustakaan sekolah sekaligus mendorong peningkatan minat baca siswa. MNC Peduli turut memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan dongeng interaktif dengan judul Bank Sampah. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai kepedulian lingkungan secara menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa sejak usia dini. Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Sampah, kegiatan turut diisi dengan pembuatan prakarya berbahan daur ulang yang melibatkan seluruh siswa sebagai bentuk implementasi budaya ramah lingkungan di lingkungan sekolah. Membuat kerajinan tangan. Dari apa? Dari kardus. Kardus itu apa sih? Barang apa? Barang bekas. Terima kasih sekali bahwa seluruh kegiatan MNC Peduli pada hari ini sangat besar manfaatnya. Dari mulai bentuk bantuan buku, itu jelas manfaat sekali untuk anak-anak kami. Kemudian latihan dalam mengolah sampah, membuat daur ulang sampah. Melalui kolaborasi ini diharapkan SDN Cibilik dapat terus berkembang sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya unggul dalam literasi, tetapi juga percontohan sekolah hijau yang berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Thank you.